Terima kasih. Gimana nih mungkin di balik proses rilis tersebut ada momen-momen apa sih seperti apa? Apa ya? Momen lucu sih sebenarnya karena begitu proses awal dikasih tahu saya bakal nyanyi di original soundtracknya Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia. Saya lumayan kaget, terus habis itu kita janjian workshop untuk bikin demonya andaikan kau datang. Dan yang bikin kagetnya tuh demo itu harusnya ada revisinya lagi gitu. Demo tuh cuman contoh vokal dan musik yang nantinya bakal diseriusin gitu. Intinya cuman kasarnya doang. Tapi dari tim Falcon sama kita juga Hits Record dan musik produser Opung Irwan, kita kaget karena si demo ini yang langsung kepake gitu loh. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk take vokal lagi, nggak perlu repot-repot untuk mikirin lagi aransemennya kayak gimana. Jadi benar-benar piano, orkes, sama vokal dibikin simple, taruh ya rasanya Anmes dan juga si musik produser, benar-benar sesimpel itu dan dirilis. Jadi saya juga kaget dan ada senangnya karena saya suka banget film ini. Kagetnya karena ya ternyata sebuah karya yang simple, maksudnya sebuah hal yang kita bikin simple itu berharga, maksudnya berharga di banyak orang gitu. Sebuah lagu yang dibikin simple ternyata di telinga orang tuh seberharga itu gitu. Nah tapi memang untuk kami sendiri tiap take itu kan tadi kan yang menarik satu kali take. One take, okay. Memang seperti itu? Enggak. Cuma di lagu ini, jadi begitu datang cek mic dan lain sebagainya udah nyaman di telinga sama musiknya udah balance, ya udah tuh kita tag sekali tag langsung kepake. Jadi ya sisanya kita cuma tambah backing vokalnya untuk lebih demonya lebih serius lah, tapi malah demonya langsung kepake. Jadi emang ya se-happy itu dan sepakai hati itu kita bikinnya. Karena sini kan lagu ini sudah dibantu sama Mama Ote, Yep. Noah juga. Ya, untuk warna yang biar beda di kamu nyanyikan, seperti apa membawakan lagu ini? Oke, sebenarnya lagu ini beban banget buat saya pribadi karena sebuah lagu yang kuat sudah dinyanyikan oleh beberapa penyanyi hebat juga gitu. Dan lagu yang mereka nyanyikan juga nyampe gitu. Dan satu-satunya cara yang saya bisa pakai karena film ini tentang ayah, saya juga udah nggak punya ayah, saya pakai feel dan perasaan ketika pengen banget ayah datang lagi buat saya pakai rasa itu, pakai nyawa itu dan taruh di dalam lagu itu, taruh dalam cara bernyanyi saya. Dan ya pendengaran saya ketika mendengarkan lagu ini udah jadi kayak nyampe gitu, karena beberapa teman yang saya kasih tahu saya bakal rilis lagu Andaikan Kau Datang pada nyampe. Jadi membayangi muka papa, membayangi muka ayah gitu, itu bisa membantu saya untuk menyampaikan pesan di lagu ini. Jadi mungkin itu yang bisa membuat sebagai pembeda di Andaikan Kau Datang versi Janes dan Miracle in Cell pastinya. Nah untuk filmnya sendiri ini mungkin tanggapan kami seperti apa sih? Banyak kan berkaitan dengan orang tua dan filmnya bagus banget, dan ini kebetulan nanti tanggal 8 Anes di Kupang bareng sama keluarga. Nanti bakalan ngajak sekeluarga besar nonton film ini. Karena ini bisa jadi pembelajaran buat kita, bisa menjadi film yang bisa menyatukan keluarga juga. Dan apalagi kita yang udah gak punya ayah gitu, pasti lebih dapat film. Dan ini film favorit yang udah dari 10 tahun lalu saya nonton gitu. Filmnya keren banget, adaptasinya juga top. Ditambah original Andaikan Kau Datang pastinya, jadi ya pasti lebih bagus lagi. Nah, video klipnya ini kan udah rilis juga ya. Apa yang bagus di konsepnya, seperti apa di video? Kalau video klipnya belum dirilis, cuman tadi udah dirilis video liriknya. Video klipnya mungkin berbarengan di tanggal 8 kalau nggak salah. Cuman itu mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi untuk di video klipnya sendiri sih tadi proses syutingnya tuh saya kayak merekam semua cerita yang ada di lagu Andaikan Kau Datang yang dibikin bareng sama Falcon juga gitu. Mas Anmes bicara soal ayah tadi. Ya. Apa sih peran ayah bagi Mas Anmes sendiri? Dan mungkin pas proses rekaman tuh teringat bahkan neteskan ayah mantan atau bagaimana? Perannya tuh sebenarnya saya udah rasain sekarang, karena peran ayah tuh yang paling penting sosoknya selalu ada gitu. Jadi kalau ayah tuh sosoknya ada, kita sebagai anak tuh pasti ngerasa jadi punya pahlawan gitu. Jadi kayak punya superhero sendiri di rumah gitu. Begitu dia nggak ada, kita kayak langsung mengerucut gitu, kayak nggak punya tameng apa-apa, nggak punya pahlawan gitu. Jadi kalau mau keluar kemana-mana tanpa ayah pasti kayak aduh
mau ngadunya ke siapa kalau ada apa-apa gitu. Nah, Ayah itu tempat mengadu, Ayah itu pahlawan. Ketika dia nggak ada, jadi kayak udah sendiri, menjadi pahlawan buat diri sendiri dan keluarga gitu. Tapi kami juga udah lama di dunia musik gitu kan, karya-karyanya juga banyak disukai gitu kan. Yap. Mungkin mendedikasikan untuk orang itu seperti apa sih Kak? Karena kan termasuk membanggakan juga kan dengan prestasi yang Kakak punya. Ya. Satu-satunya cara untuk tetap mendedikasikan semua karyanya Anmes, semua hal-hal positif yang udah Anmes dapat sampai saat ini adalah tetap menjaga karakter sih. Jadi ketika udah dikasih momen sama Tuhan dapat rezeki lebih gitu, yang paling penting adalah tetap menjaga Anmes yang dulu untuk tetap tidak berubah. Jadi yang keluarga sampai sekarang masih sayang sama Anmes adalah karakter, pembawaan yang benar-benar dari kampung, walaupun datang ke kota besar ya tetap menyesuaikan kota besar ini, cuman begitu balik lagi jadi anak kampung gitu. Nah itu yang mungkin tetap Anmes jaga. Nah kami ini kan lagunya baru dirilis tapi tanggapan netizen malah bagus gitu. Maksudnya banyak yang suka karena suara kami merdu banget dan bikin katanya sih bergetar gitu. Kami sendiri tanggapannya gimana? Kalau mungkin ya menurut saya yang didengar tuh mungkin oke, suara, mungkin orang-orang biasa dengarnya suara gitu. Tapi saya yakin 1000% pembawaan dari lagu itu yang mungkin membuat mereka terhipnotis lewat suara. Karena kalau lagu dinyanyiin tanpa rasa, tanpa feel, tanpa cerita yang kita pernah alami, terus kita mau menyampaikan kisah di lagu ini, itu pasti nggak bakal nyampe gitu. Jadi pengalaman Anmes juga pernah bawain lagu Pribadi Hanya Rindu. Nah itu juga hal yang sama, ketika kita mengalami cerita, terus ada lagu yang pas dengan cerita tersebut, kita taruh cerita itu di lagu itu dan kita nyanyikan, 1000% Anmes jamin, saya jamin bakal nyampe ceritanya. Mau suaranya jelek, mau suaranya nggak pas di pitch, ketika dia nyanyiin pakai rasa, itu mungkin sebuah hal yang sangat cukup untuk bisa menyampaikan pesan lagu. Karena menyanyi itu yang paling penting adalah menyampaikan pesan lagu tersebut gitu. Berarti senang ya netizen pada bilang suara senang. Senang banget. Mungkin kemarin juga Pak Jokowi dan juga minta foto sama kakak, sama fans juga. Oh iya. Karena suara kakak juga bagus. Termasuk momen menyenangkan juga nggak sih selama berkarir? Aduh, itu tuh apa ya? Momen menegangkan, mengharukan, sedih juga ada, tegang juga ada. Maksudnya senangnya tuh karena ya harusnya tuh kan saya yang minta foto kan, tapi di waktu itu nggak mungkin juga karena begitu padat jadwalnya presiden. Tapi saya udah pasrah, dapat foto ya puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa, yang penting udah nyanyi di depan gitu. Tapi begitu datang, pikiran pertama saya cuma pas pampres tembak nggak ya gitu. Karena dia ibu kan ngejar kan, jadi saya juga serius juga, aduh takut banget gitu. Tapi begitu ibu datang terus ngobrol, dia suka lagu-lagunya Anmes. Dan saya jujurnya waktu itu saya cuma nyanyi harusnya tuh 5 lagu. Tapi karena Ibu Iriana suka lagu-lagunya Anmes, dia request semuanya, jadi saya bawain 9 lagu. Jadi ya lumayan menegangkan waktu itu, udah nggak sesuai rundown dan ya puji Tuhan alhamdulillah dikasih momen itu, jadi harus bersyukur gitu. Nyanyi di mana itu Kak? Di Labuan Bajo, jadi waktu itu peresmian wajah barunya Labuan Bajo. Dan saya sebagai anak NTT bangga dong, bisa diundang, bisa diwakilkan untuk bernyanyi di depan presiden. Dan sebagai putra daerah saya sangat bersyukur karena NTT juga maju banget gara-gara pemerintah Indonesia dan Pak Jokowi pasti. Kalau bakat nyanyinya Kak Anmes itu dari kapan sih? Mungkin dari kecil memang sudah suka sama nyanyi atau gimana? Kalau saya kebetulan bareng sama keluarga punya vokal grup keluarga yang setiap minggu tuh wajib nyanyi di gereja. Gitu. Kalau nggak nyanyi di gereja pasti dimarahin sama papa. Jadi mungkin itu faktor bisa karena terbiasa. Nah kalau di kegiatan saat di kampung halaman sendiri seperti apa sih? Mungkin kita kan tahunya Kak Ame seorang superstar gitu. Mungkin ada kalau lagi pulang kampung ngelakuin kegiatan nostalgia gitu kan? Jadi kegiatan yang paling penting di sana adalah kumpul bareng sama semua. Jadi begitu udah pulang, nggak ada kesibukan apa-apa selain bareng sama semuanya di sana. Jadi begitu Anmes sudah balik, saya selalu bilang sama tim, tolong jangan terlalu kontak, jangan ada kerjaan, karena saya betul-betul mau fokus 1000% waktu saya buat keluarga. Nanti kalau mau tahu kesibukan di mana, kita bareng aja di sana. Boleh. Boleh nggak sih Kak, mungkin ekspektasi
ekspektasinya bakal bagus, saya sangat yakin dengan lagu ini karena filmnya, kalau teman-teman notice di TikTok, sekarang kan patroli TikTok kan, teman-teman notice di TikTok ada salah satu akun yang merilis trailer film ini ditonton 11,7 M, komennya 58.000, like-nya 1,5 M. Jadi mungkin itu awal yang baik buat Miracle in Cell dan awal yang baik juga buat Andaikan Kau Datang. Oke, siap. Ayo.